and I'm falling in love with my God, my Jesus, my Savior. He is the one and only in my life. Sebelum saya jatuh cinta sama yang sekarang jadi suami saya, dia ganteng, tampan, baik hati, luar biasa ya. Dan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Aduh, tapi sebelum saya jatuh cinta sama dia, saya jatuh cinta lebih dulu sama Tuhan Yesus Kristus. So, malam hari ini saya mau ajak semua teman-teman di sini yang baru hadir, yang baru datang, selamat datang semuanya. Saya mau ajak untuk semua malam hari ini kita bisa jatuh cinta lagi sama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang terbaik, suami terbaik, sahabat terbaik, kekasih terbaik dalam hidup kita semua. Amin. Ya, malam hari ini saya dikasih judul sama Bapak Ketua Pengajaran kita dari Christ Culture Community ini. Saya harus bawain intimacy, sebuah pola perjalanan hubungan manusia dengan Allah. So, saya berharap setelah ini semua bisa jatuh cinta tiap hari ya sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, intimacy. Ya, intimacy itu apa sih? Intimacy itu bicara suatu hubungan yang khusus, yang spesial, yang dalam. Bukan satu hubungan yang biasa aja, sekedarnya, ala kadarnya apalagi ya. Bukan, intimacy itu bicara sesuatu yang sangat dalam. So, saya pengen mengajak teman-teman melihat bahwa kekristenan sebetulnya berbicara hal ini. Kekristenan itu berbicara hubungan yang tadinya terputus, ternyata ada jalan buat setiap kita untuk jadi kekristenan itu sebetulnya berbicara yang hubungan yang tadinya terputus, tapi dibangun kembali jalannya untuk terhubung kembali lewat jalan salib itu. Jadi kita udah belajar ya waktu 2 minggu yang lalu waktu Tuhan Yesus mati pada hari Jumat Agung. 2 minggu yang lalu kita merayakan Jumat Agung. Di situ bagaimana Tuhan kita mati supaya apa? Hubungan yang tadinya terputus karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan kita itu terputus. Adam akhirnya harus keluar dari Taman Eden dan hubungan itu terputus. Tapi melalui salib, karya salib Kristus, maka hubungan yang tadinya terputus itu bisa tersambung kembali. Nah, kekristenan itu sebetulnya berbicara hubungan ini. Core dari kekristenan itu sebetulnya sangat berbicara tentang hubungan. Jadi yang tadinya terputus disambung kembali. Kita Sorry, suaranya hilang. tes. Oke? Ya, jadi saya ulangi ya, kekristenan yang tadinya terputus karena Adam jatuh ke dalam dosa, itu bisa hubungan yang tadinya terputus karena Adam jatuh ke dalam dosa, itu tersambung kembali hanya oleh darah Kristus. Kita sudah menerimanya. Dengan kasih karunia kita cuma sanggup menerima karena kita tidak sanggup membuat jalan apapun ya. Tapi kekristenan sebetulnya core-nya tidak berbicara sekedar agama, ritual, pengajaran, itu semua ada di dalamnya. Tapi kekristenan intinya sebetulnya bicara hubungan. Nah, Sang Pencipta kita yaitu Tuhan kita melakukan pengorbanan yang sangat amat besar dalam membuat hubungan ini berhasil bagi setiap kita. Apa yang tadinya telah terpisah jauh oleh maut bisa terhubung kembali dengan Dia hanya lewat jalan salibnya ini. Kalau kita melihat karya Kristus, hal pertama yang Dia mau bicarakan adalah pemulihan.
Yang tadinya kita kalau ketemu Tuhan waktu bangsa Israel, kalau kita boleh flashback sebentar ya. Bangsa Israel waktu mau ketemu Tuhan itu harus bawa kambing, domba, dan seterusnya. Dan hanya imam besar bahkan yang boleh menghadap langsung face to face sama Tuhan kita. Karena yang lain tidak bisa menemui karena bisa terbakar, mati, dan seterusnya. So hubungan yang tadinya sama Tuhan dibuat sedemikian intim sebetulnya ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden. Every day mereka bisa ketemu, misalnya mereka bisa cerita, mereka bisa jalan-jalan samaan, mereka bisa ketawa, ngobrol, dan lain-lain. Terputus karena dosa dan telah dipulihkan oleh karya salib Kristus yang kita rayakan 2 minggu yang lalu. Di mana kasih karunia itu akhirnya membuat kita masuk ke dalam satu hubungan yang baru, yang dipulihkan. Nah, kita perlu sadari banget untuk suatu hubungan yang khusus spesial. Pastinya ada pengorbanan. Dan Tuhan kita telah terlebih dulu melakukan pengorbanan ini. Dasar dari sebuah hubungan yang dibangun pasti sebetulnya apa? Kasih. Dasar yang terbesar. Gak ada hubungan yang akan berhasil jika hubungan itu semata-mata didasari hanya oleh satu kemauan masing-masing pribadi atau keuntungan atau egoisme pribadi masing-masing. Hanya untuk take advantage. Hubungan itu tidak akan pernah berhasil. Dasar hubungan yang terbesar itu adalah kasih, dan Tuhan Yesus Kristus, Dia melakukan terlebih dahulu bagi setiap kita. Dia mengasihi kita dengan cara Dia bahkan memberikan dirinya, darahnya tercurah bagi setiap kita. So teman-teman, saya pengen semua Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sadari hal ini. Betapa untuk suatu hubungan yang spesial, yang dalam, yang khusus, pribadi yang luar biasa. Enggak ada Tuhan yang seperti ini. Enggak ada Tuhan lain yang seperti ini. Dia menyerahkan dulu nyawanya bagi setiap kita. Yang saya tahu karena saya dulu dari latar belakang lain, Tuhan-Tuhan saya yang dulu justru mereka pengen kita mempersembahkan segala sesuatu terlebih dahulu, baru mereka bisa ditemui. Tapi justru Tuhan kita kebalikannya. Dia berikan dirinya dulu, dia berikan dirinya dikorbankan. Sekali lagi, gak ada hubungan yang dalam yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Dan dasar hubungannya adalah kasih. Dan ketika kita sadari ini bahwa Tuhan kita ternyata mengasihi kita kayak gitu loh. Dia tidak hanya kasih kita sesuatu yang berupa barang dan seterusnya, tapi Dia berikan darahnya sendiri, nyawanya sendiri. Untuk apa? Untuk hubungan yang tadinya terputus itu bisa tersambung kembali. So, dari sini kita perlu sadari betul-betul dan kita buka ya di Yohanes 3 ayat 16, dasar kasih itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mungkin yang sudah pada Kristen pada tahu ayat ini, tapi kita mau belajar. Ayat ini dikatakan gini, hidup yang kekal. Wow, pernah dipikirin gak? Kita hidup di dunia ini mungkin yang angkatan 25 plus ini mungkin akan 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, paling lama mungkin 80 tahun lagi. Ya, itu ya sebetulnya sangat singkat dan sementara. Tapi Dia mau kita, mengasihi kita, memberikan nyawanya, memberikan kasihnya. Untuk apa? Kekekalan. Wow, kekekalan ini selama-lamanya loh teman-teman. Jadi bukan cuma 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 2000, bahkan selama-lamanya lebih dari ribuan tahun. Bisa teman-teman bayangin ya.
Yesus, dia korbankan dirinya untuk sesuatu yang kekal. Kekal. Dan hari ini kita semua beruntung kalau kita memilih untuk mengambil keselamatan ini dan berjalan di dalamnya. Karena ini tidak hanya untuk 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, tapi ini untuk selama-lamanya sampai kekekalan yang beribu-ribu bahkan beratus-ratus tahun. Jadi efeknya ternyata waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib mencurahkan darahnya yang sangat mahal itu, bukan hanya untuk 50, 100, 500 tahun. Tapi keputusan dia dan keputusan kita hari ini itu akan berefek sampai kepada kekekalan ribuan tahun. Jadi Tuhan gak menyayangkan dirinya karena ternyata yang diharapkan hubungan dengan kita bukan cuma 50 tahun ke depan, bukan cuma 100 tahun ke depan, tapi untuk ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan tahun. So pastikan kita memilih yang benar, karena kita nggak bisa mengulang periode kita di dunia ini. Ya, karena kasihnya dia lakukan semua untuk kita. It is done. 2 minggu yang lalu kita dikasih tahu ya sama waktu itu Ko Yosia yang bawain firman Tuhan. It is done. Semua dosa kita yang nggak pernah bisa kita akan bayar berapapun harganya itu. It is done. Dia lunasi, dia bayar. Aduh, kalau kita punya kekasih yang kayak gini ya, dia bayarin segala sesuatunya. Wow, itu impian semua para wanita saya rasa ya, termasuk saya. Dan kita hari ini ternyata dapat loh. Sebetulnya kita memiliki kekasih yang kayak gitu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam membangun hubungan, saya pengen teman-teman mulai sadari ini. Ada 2 arah dan 2 pribadi yang harus saling membangun hubungan itu. Siapa itu? Pribadi kita dan pribadi dia. Kalau saya mau membangun hubungan dengan yang sekarang jadi suami saya, dulu startnya saya mulai dari kenalan dulu dong. Nama saya Iren, nama situ siapa gitu ya. Nama saya Yosi gitu. Dan waktu dari kenalan, kita akan mulai naik ke pertemanan. Waktu dia ajak, mau nggak ikut berenang hari ini? Saya mau diajak. Jadi saya berteman sama dia. Mau nggak hari ini ada persekutuan loh, kita nyembah Tuhan sama-sama. Mau kamu datang? Saya mau datang hari itu. Jadi kita mulai pertemanan kita. Dari pertemanan kita akan menjadi teman dekat. Dan dari teman dekat kita terus kita akan menjadi sahabat baik, saudara, bahkan terakhir mempelai. Waktu saya ketemu yang jadi suami saya sekarang, saya mulainya dari kenalan. Tapi mulai ada pengorbanan ya. Mulai ada effort yang dilakukan selanjutnya. Saya tidak hanya berteman aja, tapi saya mulai perhatiin waktu berteman. Saya mulai saling memberi. Dari situ saya saling memperhatikan. Dari situ baru saling simpati. Dan seterusnya sampai akhirnya saya memutuskan, he is the one. Dia yang terbaik buat saya. Dia yang paling cocok buat saya. Tidak ada pria lain manapun di dunia ini yang lebih dari dia, selain Tuhan Yesus. Oke? Jadi ada 2, yaitu Tuhan Yesus dan Yosia. Tapi beginilah namanya kita membangun suatu hubungan. Setelah menerima kasihnya sebagai langkah awal, kita harus mengerti bagaimana membangun dan memelihara hubungan ini. Ingat, hubungan itu harus dibangun dan dipelihara dan butuh pengorbanan. Dan Tuhan kita telah terlebih dahulu melakukan pengorbanan. Bagaimana dengan kita setelah kita terima kasihnya? Kalau saya percaya di tempat ini kita telah menerima kasihnya. Kita mau step in, kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan kita, amin. Tapi kita harus mengerti bagaimana kita membangun. Karena pribadi kita dan ada pribadi Allah, dua-duanya harus saling. Kalau waktu itu cuma Yosia aja yang membangun hubungan,
saya tidak berjalan juga ke arah situ, saya nggak akan pernah jadi istrinya. Demikian pula kalau saya sendiri saja yang membangun hubungan itu dan Yosia tidak membangunnya, tidak akan juga jadi mempelai. Bahkan di dalam rumah tangga, kami pun sampai hari ini, kami berusaha terus membangun hubungan. Karena hubungan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja dan akan jadi sukses. Akan jadi spesial, akan jadi luar biasa, akan jadi sebuah hubungan yang dalam. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, saya mau bilang, I always falling in love with him. Sampai sini saya pengen teman-teman coba merenungkan. Kita tadinya dari hamba dosa, kita ditebus Tuhan untuk jadi orang merdeka. Siapa itu hamba dosa? Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egonya kita ya, ego nih. Kemarin itu kita pernah belajar, kalau yang pernah ikut sebelum-sebelumnya tentang idol, semua ini bicara idol ya, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita tadinya dulu hamba dosa loh posisinya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terpisah hubungannya dengan Tuhan, mereka menjadi hamba dosa, termasuk sampai ke kita semua. Kita melakukan hal-hal ini. Tapi Tuhan Yesus telah menebus kita, dan 2 minggu yang lalu kita telah memperingati lagi bahwa ketika dia mati, dia menebus kita menjadi orang merdeka. Di sini dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan, Roma 8 ya. Roma 6 ya. Roma 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, yaitu Injil Kristus. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dipulihkan hubungannya supaya kita terkait kembali dengan Tuhan kita tersambung kembali dengan Tuhan kita. Dan kita tinggalkan hidup kita yang tadinya hamba dosa menjadi orang merdeka. Itu untuk kekekalan loh ya. Sekali lagi saya ingetin teman-teman, bukan 100, 200 tahun, tapi kekekalan. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus jadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu apa? Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau tadinya kita hamba dosa, Tuhan tebus kita untuk kita menjadi hamba kebenaran, hambanya Allah. Melakukan hal yang serupa dengan Allah. Waktu kita menjalin hubungan, saya balik lagi sedikit ya. Ini untuk menggambarkan. Hari itu yang naksir Koyosia banyak banget loh. Kalau boleh saya hitung-hitung mungkin satu mobil Kijang merah ya. Mungkin segitulah ya. Berapa belas orang gitu ya. Tapi yang naksir saya juga banyak banget. Boleh ditanya sama beliau, betul gak? Nah, tapi gini loh, waktu kami mulai berteman, mulai jadi teman dekat, sahabat, kemudian kekasih. Di situ terjadi yang namanya transformasi. Di situ yang terjadi yang namanya saya merasa cocoknya sama dia. Kenapa? Karena dia memiliki pikiran yang sama dengan saya, visi yang sama dengan saya, hati yang sama-sama mencintai Tuhan.
kayak saya mencintai Tuhan. Kalau hari itu dia tidak sedang mencintai Tuhan, mungkin sedang dugem, nggak akan saya lihat, saya yakin banget gitu ya. Cuman ngerti enggak, Tuhan kita tuh luar biasa. Kita hamba dosa yang tadi hidupnya ancur-ancuran itu aja, dia mau kok. Dia udah lebih dulu melangkah loh. Dia tebus, dia bayar semuanya. Untuk apa? Satu hubungan yang spesial, very intimate. Bukan hubungan biasa-biasa aja yang dia mau. Jadi kita harus sadari bahwa kalau kita mendekat dengan seseorang, kita kan harus mulai, walaupun kami dari dua keluarga yang berbeda, dua pola pikir yang berbeda, kita harus menjadi satu, betul nggak? Kalau kita mau memiliki hubungan yang intim. Nggak bisa, saya semau-mau saya aja, sesuai pikiran saya. Atau dia semau-mau dia, sesuai pikiran dia, nggak bisa. Tapi kita harus menjadi sama, kesukaannya sama, pikirannya sama, visinya sama, hatinya sama. That's why I married him. So, teman-teman, tapi tahu nggak? Tuhan tidak hanya berhenti di sini. Setelah kita jadi ditebus dari hamba dosa, dimerdekakan. Dan Tuhan pengen kita hidup menjadi hamba kebenaran. Dia tidak berhenti di sini. Yang kerennya, Allah kita itu mau kita jadi anak Allah. Wow, satu posisi yang sebetulnya saya bilang kita nggak layak. Tapi dia melayakkan kita oleh darahnya saja. So sadari betul-betul teman-teman tuh dapat posisi, dapat hubungan yang seperti apa sebetulnya. Nah, saya bacakan ya. Anak Allah di Galatia 4 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba. Bukan hamba lagi loh, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Enggak ya, enggak seperti ini. Jadi ternyata Tuhan mau mengangkat kita tidak hanya jadi hamba kebenaran. Coba pikir-pikir dengan Allah-Allah yang lain, dibanding-banding di dunia ini. Allah mana yang menyerahkan dirinya untuk kita? Saya yakin 100% enggak ada. Allah mana yang tidak hanya mau kita jadi hamba. Allah-Allah lain itu mau kita jadi hambanya kan? Datang-datang harus bawa sajen. Kalau kurang sajennya, wah bisa masalah tuh. Tapi dia mau angkat kita jadi anak. Anak itu siapa? Ahli waris dari setiap janji. Dari segala hal yang dia punya loh. Dia Allah pencipta langit bumi ini. Dia mau kita jadi anaknya. Nah, tapi ada satu kriteria yang di sini teman-teman harus perhatiin. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri pada Allah yang bukan, hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal, ada satu hubungan yang lebih spesial lagi ya. Bukan cuma sekedar hamba yang tahu tuannya, tapi ada satu hubungan yang lebih deeper, yaitu mengenal dan dikenal. Kita harus sampai dikenal oleh Allah. Kita bukan cuma tahu, bukan cuma sekedarnya, tapi kita sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Dia. Kita nggak bisa klaim janjinya kalau kita belum jadi anak yang dikenal olehnya Tuhan. Gak mungkin orang tua manapun di dunia ini tidak mengenal anaknya. Bahkan sebelum anak itu bertindak sesuatu, kita kadang sudah tahu orang tuanya.
kita kenal anak kita. Kita tahu sifatnya. Saya nggak akan kenal misalnya anak orang lain sebaik orang tuanya. Saya tahu Warren, ada anaknya di sini Denitia ya, namanya Warren. Saya tahu Warren. Warren is very handsome, cute, kind boy ya. Tapi saya nggak mengenal Warren seperti orang tuanya mengenal Warren. Saya mengenal anak saya lebih daripada saya mengenal anak orang lain. Nah, kita ini dikenal nggak sama Bapak kita? Kita mengenal dia nggak? Kalau belum, yuk kita getting deeper ya. Kita punya hubungan yang lebih khusus lagi, yaitu kita harus dikenal sehingga kita betul-betul anak yang mewarisi DNA Bapaknya. Kita bukan anak-anak hamba-hamba yang bukan Allah itu, tapi kita jadi anak Allah yang mewarisi DNA Allah kita. Sifat-sifat Allah kita, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, itu menjadi bagian kita. Kenapa? Kita diangkat loh jadi anaknya. Pertanyaannya mau apa enggak? Kalau mau, take it, make decision. Nah, tidak hanya sampai anak loh, ternyata Tuhan kita luar biasa. Di sini kalau kita lihat setelah anak, ada sahabat. Nah, sahabat ini udah besar ya. Anak kita kalau bertumbuh makin lama makin gede, kayak anak saya Kirsten udah bisa jadi sahabat saya. Kadang-kadang ketika saya kesulitan, ketika saya ngadepin masalah, saya udah mulai bisa tanya sama dia, Ci, what do you think? Nah, aku tidak lagi, Yohanes 15 ayat 15 saya bacakan ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Rahasia-rahasia Tuhan kita mulai disingkapkan kepada kita. Perjanjiannya, kehendaknya, keinginan hatinya, dari Bapaknya bahkan. Saya mulai cerita sama Yosi waktu saya mau merit, keluarga saya begini loh. Ini yang terjadi. Saya nggak mungkin cerita sembarangan tentang masalah yang terjadi atau ada sesuatu di dalam keluarga saya sama sekedar kenalan saya. Ya, tapi ketika kita mulai getting deeper dan getting deeper, nah, hubungan kita yang semakin dalam membuat Tuhan mulai cerita isi hatinya sama kita. Kita mulai tahu siapa dia, kenal betul sifatnya seperti apa. Kemudian tahu isi hatinya, rancangannya, visinya. Lagi suka atau lagi sedih, lagi seneng atau lagi hancur hati. Kita mulai akan tahu Tuhan kita seperti apa sih? Kita kenal, bahkan kita mulai diberitahu rahasia-rahasia kerajaan Allah. Nah, akhirnya seharusnya hubungan kita itu berakhir di menjadi mempelai Kristus. Sorry, bukan ini ayatnya. Mempelai Kristus. Ya, di akhir kita akan seperti mempelai Kristus dan roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak ya. Jadi roh Allah, yaitu roh yang di dalam kita juga bersaksi bersama-sama dengan kita. Tapi ada satu ayat lagi yang saya pengen teman-teman, karena ini salah ininya, kita buka ayatnya Markus 2 ayat 19. Nanti teman-teman buka sendiri ya, saya akan bacakan. Markus 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Jadi ujung akhir dari hubungan kita yang Tuhan mau kita punya, itu sampai ke mempelai
Kristus. So minimal teman-teman dari sini bisa kegambar dan bisa tahu di mana posisi teman-teman. Apakah kita udah tidak di hamba dosa ya, karena udah ditebus oleh Yesus Kristus ya. Di dalam nama Yesus kita semua sudah dimerdekakan, jadi orang merdeka. Tapi di mana kita? Apakah kita cuma berhenti ketika kita jadi orang yang merdeka dan masih menyalahgunakan kemerdekaan itu? Atau kita udah mulai jadi hamba kebenaran yang mulai melakukan apa yang Tuhan kita mau, apa yang menjadi pikiran Dia. Setelah itu apakah kita sampai kepada anak? Anak itu tidak hanya tahu tapi mengenal dan dikenal oleh Bapaknya. Dan setelah anak, bisakah kita jadi sahabatnya Tuhan yang mengerti isi hatinya Tuhan? Teman-teman, kalau semua teman-teman ada di tempat ini, ketahuilah isi hatinya Tuhan itu salah satunya yang terbesar adalah jiwa-jiwa. Kenapa sih kita kumpul di sini? Karena jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa ada di isi hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan. Indonesia, negara kita, kota Bandung, itu ada di hatinya Tuhan kita. Masih banyak di luar sana orang-orang yang belum mengenal Dia. Dan mari setiap kita yang sudah mengenal Dia, bahkan kita mungkin sudah mencapai posisi anak yang menjadi ahli waris, berjalan dengan Allah yang hidup dan sahabat Allah, bahkan ayo kita mulai kenali isi hati Dia dan kita mulai menjadi sama, menjadi satu dengan hatinya Tuhan ya. Nah, hubungan dibangun karena masing-masing pribadi itu yang berhubungan mengerti di mana posisi masing-masing dan mau ke arah mana hubungan ini dibangun. So teman-teman semua, mulai hari ini renungkan dan mulai hari ini dilihat siapa Tuhan itu posisinya di hidup kita. Apakah Dia masih Tuhan pencipta langit dan bumi yang jauh di sana? Ataukah Tuhan juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita? Atau Tuhan adalah Tuhan kita, di mana kita adalah hambanya yang mulai melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya? Atau Tuhan adalah sudah menjadi sahabat kita, Bapak kita? Dan terakhir, Tuhan adalah mempelai kita. So teman-teman, sampai ke mempelai, itu posisinya adalah hati itu sudah melekat sama Dia, jatuh cinta. Nggak mungkin kita memutuskan menikah kalau kita tidak dalam posisi jatuh cinta. Saya menikah dan memutuskan akhirnya untuk bersama-sama sampai akhir hidup saya dengan yang saat ini jadi suami saya karena saya jatuh cinta sama Dia. Karena ketika kita jatuh cinta, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Teman-teman baca semua ya di rumah masing-masing, tapi saya akan bacakan. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu ketika banyak yang ngejar-ngejar saya atau ngejar-ngejar Yosi, saya anggap sebagai keberuntungan loh. Karena apa? Lumayan ya, tiap Valentine coklat berlimpah, bunga berlimpah ya, barang-barang lain juga berlimpah gitu ya. Tapi waktu saya mengenal Yosi dan saya serius jatuh cinta sama dia, tiba-tiba yang lain itu jadi nggak penting, betul nggak? Ya, malahan segala sesuatu, ayat 8, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Nih, Paulus itu jatuh cinta sama Tuhan. Jadi segala sesuatu dianggap rugi. Nah, tiba-tiba yang ngejar-ngejar banyak itu tadinya saya senang. Saya jadi merasa apa ya? Aduh, resep banget gitu ya. Ini tuh telepon terus gitu ya. Kalau dulu diteleponin senang-senang aja ya berteman gitu loh. Tapi ketika saya jatuh cinta, mendadak yang lain gak penting dan mendadak jadi rese buat saya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya menganggap yang lain nothing lagi ketika saya akhirnya jatuh cinta sama yang jadi suami saya.
Saya mau nikahnya sama dia kok. Saya mau memperoleh dia. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi saya mulai adopsi ya, pikiran-pikirannya Yosi, hatinya Yosi, visinya dia orangnya seperti apa. Ya, yang ku kehendaki melainkan kebenaran karena kepercayaan Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita dibenarkan karena iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Coba teman-teman renungin ayat ini, kalau dibaca begitu aja mungkin kabur ya, yang belum jatuh cinta sama Tuhan kabur baca ayat ini. Kok susah bener ya? Kok Paulus bilang yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, sampai sini mungkin oke. Dan persekutuan dalam penderitaannya mulai di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Oh my God, gitu ya. Tapi enggak ya. Ketika kita tahu bahwa kita jatuh cinta sama Tuhan kita mengasihi dia tadi ya, hubungan terputus dipulihkan, ada jalannya hubungan, tapi hubungan itu dua sisi, dua arah. Mau nggak kita betulan jatuh cinta sama Tuhan? Kalau kita betulan jatuh cinta, menganggap dia pribadi yang terpenting dalam hidup kita, maka ayat ini tidak menakutkan lagi. Karena ketika Paulus bilang yang ku kehendaki ia mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bukankah ketika kita menikah, kita bilang di altar dalam suka maupun duka. Kita nggak takut lagi ya. Kok nggak dipikir-pikir lagi ya? Ntar dulu ada dukanya loh. Penderitaan. Tapi dalam suka maupun duka, saya bersedia jadi istrinya Yosia. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya apa? Dimanapun, sampai dalam kematiannya pun aku mau kok ikut. Nah, Tuhan membuka jalan. Tuhan telah melangkah duluan. Tuhan telah berkorban duluan. Tapi pada malam hari ini pertanyaannya, posisi kita di mana? Dan mau kemana? Apakah sungguh kita mau menjadi mempelai Kristus? Kalau iya, ambil keputusan, komitmen untuk memperdalam hubungan kita sama Tuhan. Dan saya mau teman-teman boleh jatuh cinta sungguhan sama Tuhan. Ketika saya jatuh cinta sama Tuhan, tidak ada hal lain yang lebih besar dari itu. Apapun yang dia mau saya lakukan, saya pasti sanggup melakukannya. Kenapa? Karena kuasa dari kasih. Karena kuasa dari kasih itulah menyebabkan saya menikah dengan suami saya hari ini. Dan sampai hari ini, berpuluh tahun, belasan tahun lah ya, 18 tahun. Mau dalam badai, mau dalam apapun, I can handle it. Kenapa? I'm falling in love and keep falling in love. Dasarnya apa? Kasih dan pengorbanan. Gak ada pria lain di dunia ini selain dia sampai selama-lamanya. Tapi saya mau bilang, ada satu pria yang lebih dari dia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus ini, apapun yang dia minta, akhirnya saya akan lakukan. Kenapa? Saya jatuh cinta kok. Cinta itu membuat nggak make sense kadang. Ya, Paulus bilang, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Wow, bisa nggak kita adopsi ini? Segala sesuatu kita anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Kalau teman-teman bisa ambil posisi ini, maka kita akan menjadi mempelai Kristus.
ujungnya mempelai Kristus sampai kapan? Kekekalan. Diputuskannya kapan? Hari ini. Ketika kita ambil keputusan, be determined about it. Jadilah teguh di dalamnya. Amin. Semoga semuanya dapat berkat. Kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai, dan Roh Kudus yang begitu lembut. Biarlah setiap kami di tempat ini boleh merasakan kasih-Mu, kebesaran-Mu, pengorbanan-Mu, kesungguhan hati-Mu. Dan biarlah pada malam hari ini, setiap kami boleh mengalami yang namanya betul-betul meresponi cinta-Mu yang sudah sedemikian dalam buat kami. Pengorbanan-Mu yang sudah sedemikian besar buat setiap kami. Biarlah pada malam hari ini kami boleh menempatkan Engkau menjadi pribadi yang terutama, di mana pribadi yang kami mau cintai juga. Dimanapun kali ini kami berada, hari ini kami berada Tuhan. Takkah kami masih hamba dosa, biarlah kami boleh dimerdekakan. Ketika kami jadi orang merdeka Tuhan, biarkan kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu, tapi mengusahakan sungguh-sungguh untuk kami boleh semuanya menjadi hamba kebenaran. Bahkan tidak sampai situ Tuhan, kami mau dikenal oleh Engkau. Kami bukan cuma tahu Engkau Allah, pencipta langit bumi atau juru selamat, tapi kami mau Engkau menjadi Bapa bagi setiap kami. Bahkan terlebih Tuhan, kami mau menjadi sahabat-sahabat yang mulai mengerti isi hati-Mu, rancangan-Mu, visi-Mu. Dan kami mau jatuh cinta Tuhan, sampai kami boleh menjadi mempelai-Mu. Tuhan bawa kami ke dalam hubungan yang terus-menerus dalam. Siapapun di tempat ini Tuhan, yang pada hari ini memutuskan untuk mencintai Engkau sungguh-sungguh, biarlah mulai hari ini kekuatan dari Roh Kudus menopang mereka, menopang kami semua, untuk kami betul bisa jatuh cinta dan konsisten dengan cinta kami kepadamu, sehingga kami bersedia bahkan Tuhan bersekutu di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kau. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan boleh terlihat, tergambar dalam hidup kami, sehingga banyak orang boleh dibawa dan diselamatkan juga kepadamu. Pakai setiap kami, jadikan kami anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu, terlebih lagi mempelai-Mu untuk sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.